Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Apa jadinya jika sang raja harus mengakui kehebatan musuhnya? Sepertinya itu adalah momen yang buruk bagi harimau. Dalam kondisi normal, harimau sangat ditakuti oleh hewan-hewan di sekitarnya. Mereka bisa mengalahkan berbagai jenis hewan dengan cukup mudah. Dan ketika harimau harus menghadapi lawan yang tangguh, maka mereka bisa saja kalah. Dalam video kali ini, admin akan membagikan beberapa momen langka di mana harimau salah pilih lawan sehingga menyebabkannya kecewa. Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Harimau diyakini sebagai salah satu pemangsa gajah, selain singa, hyena, dan buaya. Sayangnya, kita belum bisa melihat kehebatan harimau ketika mengalahkan gajah. Tapi untungnya, kita bisa melihat kehebatan harimau ketika berinteraksi dengan gajah. Ada beberapa pertemuan antara harimau dan gajah. Dan normalnya, pertemuan mereka selalu dibumbui dengan serangan. Harimau memaksakan diri, coba memburu gajah. Dan gajah tahu bahwa harimau berbahaya. Gajah tentu coba bertahan dan melawan balik. Gajah bukan hewan yang aman untuk diburu harimau. Mengingat gajah berukuran besar dan harimau hewan soliter. Jika gajah bersama pasukannya atau bahkan bersama manusia, tentu serangan itu malah berbahaya bagi harimau. Ada beberapa momen yang menunjukkan betapa gajah terlalu perkasa bagi harimau. Meski berusaha menyerang, hasilnya harimau harus mengakui kehebatan gajah. Andai saja harus bertarung secara langsung, resiko kematian bagi harimau sangat besar. Gaur jadi salah satu mangsa yang berhasil dikalahkan harimau. Ada banyak momen yang menunjukkan harimau berhasil memburu dan memangsa gaur, dan harimau melakukannya sendirian. Jika kita melihat perbedaan ukuran di antara keduanya, tentu kita harus mengakui betapa hebatnya harimau. Meski jadi mangsa harimau, gaur bukanlah hewan yang lemah. Mereka punya tubuh besar dan kekar. Gaur bahkan tidak dijadikan ternak seperti para sapi dan kerbau. Pasalnya mereka puas dan sangat berbahaya. Ada beberapa momen di mana harimau harus mengakui kehebatan gaur. Momen paling epik adalah ketika harimau yang sedang minum harus kabur melarikan diri karena seekor gaur yang tiba-tiba mengejarnya. Biasanya harimau bisa kabur dengan mudah dari serangan gaur. Tapi rasanya serangan itu benar-benar enggak banget untuk harimau yang berstatus sebagai pemangsanya. Harimau dan singa tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kadang dimasukkan dalam satu kandang oleh manusia. Hasilnya ada potensi pertarungan di antara dua raja itu. Harimau bisa saja meremehkan macan tutul, tapi tidak untuk singa. Singa punya ukuran yang tidak berbeda jauh dengan harimau, dan serangan singa hampir sama seperti harimau. Ketika harimau bertarung melawan singa, mereka ada dalam bahaya. Pasalnya, singa bisa saja menang melawan harimau. Dan jangan lupa jika singa biasanya hidup bersama pasukannya. Artinya, harimau harus bersiap menghadapi serangan dari pasukan singa. Ada baiknya harimau dan singa tidak berada dalam satu kandang. Meski keduanya bisa berdamai dan bersahabat, tapi tetap saja mereka punya insting sebagai hewan buas yang akan menyerang lawannya. Seekor harimau menyerang kerbau, bahkan kerbau yang ada dalam pasukan. Bukan perkara yang sulit bagi harimau untuk mengalahkan kerbau. Sepertinya itu adalah mangsa besar yang bisa memenuhi kebutuhan harimau untuk beberapa waktu. Masalahnya, pasukan kerbau punya ikatan yang kuat, dan mereka tidak membiarkan temannya dalam bahaya. Di Afrika, kerbau berkali-kali mengejutkan pemangsanya dengan serangan balik mereka. Dan di Asia, kerbau juga pernah melakukan serangan balik kepada harimau. Andai saja terkena tandukan kerbau, harimau bisa saja terluka parah. Apalagi jika sampai dikeroyok. Nasibnya bisa seperti singa yang malang. Harimau ada di level yang lebih tinggi daripada singa ketika menghadapi buaya. Dengan kemampuan berenang yang lebih baik, harimau beberapa kali mengalahkan buaya, merebut makanannya, dan bahkan memangsa buaya. Tapi namanya juga buaya, mereka adalah pemangsa, dan mereka berbahaya. Ada beberapa momen yang tidak terduga ketika harimau terpaksa bermasalah dengan buaya. Serangan buaya bisa menyebabkan harimau ketakutan. Belum lagi jika buaya sampai menggigit harimau.
pasti serangan itu menyisakan luka dan berpotensi menyebabkan harimau kalah. 3 harimau melawan seekor burung keren atau burung jenjang. Seharusnya harimau bisa mengalahkan burung itu dengan mudah, tapi nyatanya mereka kerepotan meladeni perlawanan dari burung besar itu. Momen unik yang terjadi di sebuah kebun binatang. Momen itu menarik perhatian dari para pengunjung. Ketika diperkirakan harimau akan mengalahkan dan memakan burung jenjang, hasil akhirnya malah tidak sesuai perkiraan. Dengan gagah berani, burung jenjang yang sudah terpojok itu nyatanya bisa melawan balik dan menyebabkan harimau kabur ketakutan. Ketika harimau nekat menyerang beruang slot, mereka harus menghadapi serangan balik yang sangat mengerikan. Meski beruang slot adalah pemakan rayap, tapi mereka tidak kalah berbahaya dari beruang grizzly, beruang hitam, atau bahkan beruang kutub. Beruang slot punya tubuh yang besar, ukurannya tidak berbeda jauh dengan harimau, dan jika keduanya bertarung, maka pertarungannya lumayan seimbang. Apalagi serangan keduanya juga hampir sama. Harimau pernah memburu beruang slot dan berhasil mengalahkannya. Harimau memakan beruang besar itu. Tapi dalam beberapa perburuan yang lain, harimau harus mengakui kehebatan dari beruang slot. Serangan balik dari beruang slot berhasil memaksa harimau mundur. Bahkan ketika terjadi pertarungan yang sengit, beruang berhasil melakukan gigitan hingga menyebabkan harimau terluka. Badak mungkin kalah jika harus melawan gajah, tapi badak menang jika harus dibandingkan dari kemampuan mereka dalam bertahan menghadapi para pemangsa. Badak jadi salah satu hewan yang paling jarang diburu oleh para pemangsa. Ada beberapa pertemuan antara harimau dan badak. Harimau tidak bersikap seperti biasanya. Mereka tidak terlalu agresif dan seperti menjaga jarak ketika yang dihadapi adalah badak. Bahkan, badak menyebabkan harimau kabur ketakutan, padahal badak hanya mengancam. Bayangkan, jika badak menyerang dengan julanya, tentu harimau harus bersiap menghadapi bahaya. Harimau menghadapi banyak hewan dengan berbagai karakter. Ada kalanya harimau bisa mengalahkan musuhnya dengan mudah, dan ada kalanya harimau harus menghadapi serangan balik dari lawannya. Harimau sendiri merupakan pemangsa yang mengerikan. Meski hidup soliter, tapi mereka punya tubuh yang besar dan kuat. Kecepatannya tinggi, serangannya mematikan, dan mereka adalah sosok yang sangat ditakuti. Dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, rasanya emang enggak banget ketika harimau harus mengaku kalah karena menghadapi lawan yang terlalu tangguh. Tapi seperti itulah kenyataannya. Sekuat apapun hewan, ada kalanya mereka harus kalah ketika lawannya lebih kuat, lebih berani, dan lebih berbahaya.